tidak menyangka bahwa kakak saya Ricky Brzezinski tega begini sama saya. Seandainya kakak-kakak saya yang lain masih ada, tidak mungkin ini terjadi. Depan aja yuk. Di depan ya, Bang. Ayo di depan. Saya harus hadir. Saya sedih kenapa justru yang menggugat saya 34 miliar yang ingin menyita warisan saya hadir pun tidak. Sedih. Tidak ada sempat menghubungin atau gimana dari pihak? Ada kontak. Ya, jadi pihak kuasa hukumnya penggugat bilang tidak hadir karena sakit. Cuman tadi hakim mediatornya sampaikan bahwa harus hadir karena penggugat dan dikasih waktu 3 minggu. Kita akan sidang lagi. Pengacaranya penggugat minta tanggal 15 Maret akan menghadirkan prinsipalnya mereka, karena hakim bilang ini tidak bisa toleransi untuk tidak hadir. Jadi diharapkan harus hadir di tanggal 15 tersebut karena mereka minta waktu 3 minggu dari sekarang. Kata Mar, artinya sia-sia nggak sih datang jauh-jauh dari Bali kemudian ke sini dengan kekecewaan gitu? Sangat kecewa karena menurut saya ini sebuah tindakan yang sangat kejam yang dilakukan oleh kakak saya sendiri terhadap saya, dan dia pun tidak hadir. Di mana rasa kemanusiaannya terhadap adiknya sendiri? Kata Mar, selama ini kan kita mendengar dari pihak sana gugat ya, dari Kata Mar sendiri untuk perkara ini seperti apa? Mungkin kalau duduk perkara Pak Johan bisa. Ya udah, yang kita jelaskan bahwa menggugat untuk biaya rumah sakit dibagi 2 beserta dengan bunga-bunganya, beserta dengan imaterialnya $2 juta, hingga kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 34 miliar. Itu yang bahkan mediatornya sendiri pun agak terkejut gitu ya, tapi kita lihat selanjutnya bagaimana dalam proses mediasi ini. Mungkin ada wasiat dari Bapak nggak sih Kata Mar? Kenapa? Ada wasiat dari orang tua mungkin sebelum Iya, orang tua. Ayah saya, Pak Zbigniew Brzezinski, adalah orang yang baik. Beliau baik dan sayang kepada semua anak-anaknya. Beliau adalah orang yang bijaksana dan adil dan memberikan warisannya secara adil. Ini belum jalan, sudah 21 tahun tertahan. Sudah 21, sudah terlalu lama. Ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena warisan tidak dibagi semestinya. Dan kasihan sama bapak saya.
Warisannya termasuk apa aja kata Tamara mungkin? Yang belum dibagi kan? Yang belum dibagi adalah salah satu adalah Hotel Bukit Indah Puncak yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Itu yang menjadi polemik sampai sekarang ya Kak? Iya, yang semestinya kemarin itu sudah dijual. Semestinya kan, tiba-tiba begini. Ada gugatan Tapi ini ya Kak? pernah ada komunikasi belum sih dengan kakak Hubungannya dengan seperti bicara apa sih, baik-baik Kak, gitu? dengan abang sendiri gitu dengan kakak? Sudah bertahun-tahun. Hubungannya bagaimana? Ya lihat saja seperti ini. Memang tidak harmonis dari awal atau seperti apa? Ya lihat aja, saya sudah tidak bisa mampu dan saya tidak mampu untuk berbicara hubungan saya bagaimana. Tetapi kan dengan kejadian ini seorang kakak yang paling tua yang masih hidup menggugat adik kandungnya sendiri untuk perobatan biaya rumah sakit, dibungain, deposito di ini, dan warisan saya pun mau disita. Ya seperti itu Kata sifatnya. banyak berspekulasi bahwa nasib karir kakak dulu mungkin gemilang, beda dengan nasib kakak yang sekarang mungkin dengan masalah ini carut marut lah istilahnya. Seperti apa kamu kesana? Gemilang maksudnya? Dulu mungkin Dulu itu kapan? bersinar karir kakak. Saya itu tahun 2001, anak saya masih 2 tahun. Anak saya masih 2 tahun, bapak saya belum 40 hari meninggal. Bapak saya meninggal pada tanggal 28 November 2001. Bapak saya agamanya adalah Katolik. Saya seorang Muslim. Ya, begitu bapak saya meninggal di Australia Perth, itu tidak langsung dikuburkan. Itu ada prosesnya untuk mengirimkan jenazah almarhum bapak saya ke Indonesia. Saya yang biasanya mengantar bapak saya di airport keberangkatan, sekarang saya harus menjemputnya di kargo peti jenazah. Waktu itu almarhum kakak saya Teresa Blezinski dan juga almarhum kakak saya yang satu lagi Jurek Blezinski masih ada. Nah, kemudian kami jemput, jenazahnya basah karena di peti bajunya basah. Kami pun harus mengganti bajunya. Ini adalah suatu proses duka. Proses duka. 40 hari paling tidak. Ya kan? Kemudian di rumah duka. Dan di rumah duka itu nggak langsung dikuburin. Enggak. Ada lagi prosesnya. Beberapa hari. Kemudian ke gereja. Karena ayah saya Katolik. Kemudian dikuburkan. Sedih saya. Saya dalam keadaan yang sangat duka. Anak saya baru 2 tahun. Jadi kalau berbicara dulu bilang, mana hati nuranimu? Mana? Kalau ayah mungkin tiada, ada nggak sosok abang yang sendiri yang ikut juga menjemput jenazah bapak? Ada abang saya, Yurek juga ada. Sekarang abang saya, Yurek, sudah meninggal. Kakak saya, Teresa, juga sudah meninggal. Saya tidak menyangka bahwa kakak saya, Ricky Blezinski, tega begini sama saya. Seandainya kakak-kakak saya yang lain masih ada, tidak mungkin ini terjadi. Pihak sana kan bilang bahwa kakak katanya pada saat itu episode 1 miliar mungkin. Kata siapa? Kata siapa? Mana buktinya? Kakak janji untuk membayarkan. Ya, mana buktinya? Mana buktinya? Itu aja, mana buktinya? Memangnya saya kalau ngelahirin nggak stop dulu? Kan ada mengandung 9 bulan, ya kan? Ada melahirkan, ada menyusui. Nggak mungkin tiba-tiba langsung tidak mungkin. Anak saya masih 2 tahun. Walaupun mau meniti, pasti meniti lagi dari awal. Bapak saya baru meninggal. Masa malah dipikirin malah harta aja terus. Jadi Kemarin sempat disinggung Kak Tamara lewat medsos juga ya katanya meninggal. Ini seperti apa? Ada respon balik nggak sih Kak? Ya ada ya, itu di pengadilan ya, kita tunggu respon ini di pengadilan. Karena ranahnya sudah ranah di pengadilan ya. Kita. Pernah bilang katanya kalau terus penggugat belum datang itu bakal nyiapin upaya hukum baru itu jadi apa nggak sih? Oh yes, kita lihat ini kami dengan Pak Ari Nizam dan tim pengacaranya Tamara sangat tahu sekali mesti apa, ya sangat tahu sekali. Jadi upaya hukum itu kita lihat setelah proses ini ya. Mudah-mudahan tidak perlu berpanjang-panjang, semuanya baik-baik, kembali lagi kakak adik
dan bisa didamaikan melalui media yang media peradilan ini sangat baik saja. Jadi kita tunggu saja dulu. Tapi Pak Malaka bilang apa namanya melawan artinya si penggugat sendiri Pak. Oh enggak, ini belum bertahan, kita belum masuk ke dalam materi perkara, belum jawab-menjawab. Kita masih yang luar biasa adalah hakim mediatornya. Luar biasa sekali tadi. Hakim mediatornya menyampaikan hal-hal secara kemanusiaan. Yang disampaikan hakim mediator selalu ditepis apabila ada pihak yang menjawab mengenai materi perkara. Begitu Pak Ari ya. Iya, Jadi betul. semua materi perkara itu ditepis. Jangan kita bicara mengenai duduk bersama kakak adik. Berarti penggugat harus hadir. Kalau penggugat nggak hadir, ini waduh, ini diwajibkan untuk hadir gitu. Jadi ada sanksi tersendiri dari hakim mediator apabila tidak hadir. Makanya itu tanggal 15 Maret jam 10 diharapkan untuk kita hadir di sini. Nanti kata Mara akan hadir kembali. Insyaallah. Yang pasti Mbak, hari ini Mbak Tamara ini menunjukkan itikat baik dia. Satu. Yang kedua, dia patuh taat proses hukum. Yang ketiga, nggak ada kekhawatiran dia sedikit pun. Yang keempat, yang paling dahsyat adalah di hati dia yang paling dalam adalah ini adalah mengenai orang tua saya. Loh, biaya pengobatan untuk orang tua saya masih bisa dimainkan dalam gugatan yang harusnya semua anaknya bertanggung jawab. Semua, karena waktu itu masih hidup. Silahkan diterjemahkan kenapa harus yang disodorkan itu kepada Mbak Tamara. Itu silakan aja. Sedih nggak sih kamu? Jadi hari ini memang kita menunjukkan itikat baik, patuh pada proses hukum, dan tidak ada keraguan, tidak ada niat yang enggak. Kita siap, dan begitu juga nanti untuk tanggal 15 pasti siap kita untuk ketemu. Gimana sih Pak, sampai nggak habis pikir nggak sih sampai kan biar maksudnya kemudian dipakein bunga gitu sama kakak sendiri gitu, ada nyangka atau apa Tidak ada sikap. Kita satu lagi ya pertanyaannya, kita mau balik. Selain mengganggu hati dan pikiran, mengganggu aktivitas kita nggak sih? Mengganggu aktivitas, ya karena kan saya tetap harus bolak-balik ke sini, tetapi saya patuh ya, Ya, dan patuh. saya ikutin memang iya, cuman sangat bisa sayangkan mengapa tidak hadir gitu. Terakhir, masih Bang. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penggugat Pak, seperti apa? Baik kakak. Dari kata ya, mungkin Lihat hati aja gitu ya. Ya. dengan ketidakhadirannya hari ini. Kita serahkan semua kepada peradilan, tapi mari kita semua serahkan kembali Kepada hati nurani masing-masing. Kita lihat seperti apa ke depannya, tapi yakin keadilan dan hati serta Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Selalu ada untuk orang-orang baik. Terima kasih. Saya mau ngomong boleh ya? Iya boleh. Saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah datang, saya secara pribadi maupun lewat DM ataupun WA yang memberikan support dan semangatnya, dan teman-teman datang dari seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih tidak terhingga. Saya mengharapkan agar apa yang terjadi terhadap saya tidak terjadi kepada teman-teman, yaitu mengenai hak-hak para ahli waris. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Ya. Sorry, kabel. Karena saya ingin, saya kagum dengan jadi ayah saya memang bergerak dunia entertainment, saya mensyukuri. Sekarang di dunia kuliner, saya mensyukuri. Gitu. Jadi saya tidak bisa membanding-bandingkan karena hidup saya adalah sebuah anugerah yang patut saya syukuri. Ya, jadi seorang single parent berat nggak sih Pak? udah ya. Oke, izin ya. Izin ya. Cantik dan apa? Gimana nih Kak menjaga Tips cantik nih Kak sama rambut lurus terus seperti apa sih Kak awet muda ala kata Mara? Tipsnya adalah ya selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ketika kita bangun pagi kita bersyukur. Ketika kita sebelum tidur kita mensyukuri. Itu salah satu bentuk ya. Jadi kita merasa bahwa usia bertambah itu sesuatu yang harus disyukurin.
rambut kayaknya panjang terus nih, apa sih Kak? Mungkin kenapa harus panjang terus dari kata lain itu nggak pernah potong pendek? Emang seneng aja rambut panjang. Oke, Kenapa makasih ya. Ada pengalaman apa nggak sih? Sorry, Mungkin sorry, kalau- sorry. Makasih ya. Makasih loh, thank you. Kayaknya berat banget. Mungkin Lo harus naik buat nanya terbaru karena dia baru.